Selamat datang kembali di analisis mingguan dari Exness. Di minggu kali ini kita akan membahas mengenai hasil laporan laju inflasi kemarin dan juga bagaimana dampaknya kepada dolar AS dan juga Swiss franc. Setelah usaha berbulan-bulan, laju inflasi di AS telah turun mendekati dengan target 2%-nya. Walaupun laju inflasi inti belum mencapai targetnya. Kendati demikian, pada pengumuman yang paling baru, laju inflasi malah naik kembali ke angka 3,7%, lebih tinggi dibandingkan data bulan lalu yang berada di angka 3,2%. Tentunya salah satu alasan utama yaitu adanya kenaikan harga minyak mentah yang menyebabkan selisih harga dari harga tahun lalu dengan harga tahun ini menjadi semakin tipis, sehingga penurunannya semakin kecil. Namun, The Fed sudah menekankan berkali-kali bahwa angka laju inflasi inti adalah angka yang lebih penting dan lebih stabil untuk diperhatikan. Sehingga bisa dikatakan ini adalah hal yang membahagiakan bagi The Fed dikarenakan angka laju inflasi inti malah turun ke angka 4,3%. Sehingga ini membuat The Fed akan semakin enggan untuk menaikkan suku bunganya lebih lanjut pada rapat FOMC minggu depan. Berdasarkan dari data CME FedWatch Tool, angka kemungkinan untuk ditahannya suku bunga pada rapat minggu depan semakin meningkat yang saat ini mencapai 97%, yang mana bisa diartikan hampir pasti bahwa kenaikan suku bunga tidak akan ada pada agenda minggu depan. Sementara itu, Swiss telah menjadi salah satu negara dengan laju inflasi yang sangat stabil di tengah laju inflasi yang tinggi di seluruh dunia. Negara ini mencapai angka inflasi tertinggi baru-baru ini maksimal mencapai 3,4% dibandingkan dengan 9,1% di Amerika. Kondisi ini tentunya membuat SNB ataupun Swiss National Bank semakin enggan untuk menaikkan suku bunganya lebih lanjut. Dan perlu diketahui, kenaikan suku bunga oleh SNB tidak seagresif yang dilakukan oleh The Fed, yang mana kenaikannya terjadi dari angka minus 0,75% hingga 1,75%. Dibandingkan The Fed yang menaikkan suku bunganya dari 0,25% hingga 5,25 sampai 5,5%. Dan sebagai tambahan, di tengah ketidakpastian, para investor cenderung untuk memasukkan dananya ke aset lindung nilai ataupun istilah lainnya safe haven. Swiss franc masih menjadi salah satu aset lindung nilai yang dipercayai oleh investor, sehingga banyak sekali dana yang mengalir ke Swiss franc daripada ke aset instrumen lainnya. Namun untuk melanjutkannya, mari kita lihat ke grafik harganya. DXY bisa dikatakan pulih sudah cukup banyak semenjak mencapai harga terendah tahun ini pada bulan Juli. Dan kenaikannya ini telah mencapai harga tertinggi selama 24 minggu terakhir. Jadi bisa dikatakan DXY sudah pulih cukup banyak, bahkan sempat menembus resisten sebelumnya di angka 104,5 yang sekarang menjadi support. Yang mana kemarin harga baru saja memantul dengan cukup signifikan dan bisa dikatakan terjadi pemulihan dari DXY. Sehingga apabila DXY mempertahankan momentum kenaikannya, indeks ini dapat saja kembali menguji resisten berikutnya di 105,65. Sebaliknya, DXY bisa saja terkoreksi lebih dalam ke kisaran 103,8 hingga 104 jika indeks ini melanjutkan pergerakannya untuk terkoreksi lebih dalam. Sementara itu, USD Swiss terjadi pemulihan juga, namun tidak sekuat yang terjadi di DXY, yang mana harganya baru pulih mencapai harga tertinggi selama 10 minggu, dibandingkan DXY yang mencapai harga tertinggi selama 24 minggu. Jika USD Swiss gagal untuk ditutup di atas area ini, maka harganya dapat saja kembali ke bawah area ini dan bisa saja untuk terjadi pembalikan harga. Sebaliknya, jika USD Swiss menembus dan ditutup di atas area ini, maka USD Swiss dapat saja menguji kisaran 0,912 hingga 0,915. Sebagai tambahan, pada hari ini ada ECB interest rate decision yang menurut saya cukup penting untuk diperhatikan, terutama untuk para trader yang memiliki posisi di euro, sehingga perlu diperhatikan lebih seksama apabila terjadi kenaikan ataupun terjadi perubahan arah pada pengumuman nantinya. Selain itu ada beberapa data penting seperti PPI month over month untuk bulan Agustus, kemudian ada retail sales month over month untuk bulan Agustus. Jadi itu saja analisis mingguan kali ini, sampai jumpa lagi minggu depan.